Kehilangan pemain jelang duel Australia versus Indonesia. Laga Timnas Indonesia melawan Australia pada 20 Maret 2025 akan berlangsung tanpa kehadiran beberapa pemain inti dari kedua tim. Dari kubu Indonesia, Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner dipastikan absen. Ragnar terkena akumulasi kartu kuning, sementara Justin mendapat kartu merah saat menghadapi Arab Saudi. Australia juga harus kehilangan dua pemain penting mereka, Harry Soutar dan Alessandro Circati, yang absen karena cedera serius. Kehilangan Harry, bek tangguh setinggi 2 meter, menjadi kerugian besar bagi tim Kanguru. Tanpa kehadiran pemain-pemain kunci ini, laga nanti akan sangat menarik untuk disaksikan. Akankah Timnas Indonesia mampu mencuri poin di bawah arahan pelatih baru Patrick Kluivert? Nah, Indonesia ini kan, kalau misalkan nanti Ragnar itu tidak bisa bermain, itu sepertinya Ole sudah bisa bermain itu. Jadi Ole bisa dikasih kesempatan untuk starter nanti untuk lawan Australia. Nah, Australia ini dia kehilangan sampai sekitar 3-4 pemain ini. Jadi kita bisa manfaatkan, dan karena targetnya itu 4 poin ya dari si Patrick Kluivert. Di targetnya 4 poin, sepertinya 1 dari Australia dan 3 dari Bahrain karena main di kandang. Tapi saya pikir kalau misalkan hanya 1 poin dari Australia agak sedikit kurang, karena nanti itu bulan Maret kita datang dengan pemain-pemainnya. Paling kita kekurangan Justin Hubner dengan Ragnar Oratmangoen, tapi kan kita ada tambahan pemain, setidaknya 1 striker oleh Romeni, jadi harusnya 3 poin itu. Apalagi ditambah dengan Australia tidak diperkuat dengan beberapa pemain kuncinya, termasuk back yang tingginya 2 meter. Jadi sebenarnya itu keuntungan untuk timnas Indonesia. Semoga lah bisa dapat hasil positif di sana dan kita bisa dapat 3 poin. Nah, kalau kita misalkan bisa menang di Australia, kita dapat 3 poin. Kemudian menang lagi di GBK lawan Bahrain, kita dapat 3 poin. Nah, itu sudah 6 poin. Itu sudah modal besar kita bisa kasih kalau Australia. Nah, itu kita bisa naik peringkat kedua itu, teman-teman. Jadi semoga lah bisa kasih kalau Australia nanti itu. Kita bisa dapat 3 poin. Nanti lawan Bahrain di GBK kan kita kalau misalkan bisa kasih kalah lagi, itu 3 poin lagi itu. Jadi totalnya 6 poin. Nah, kita sudah bisa ada di peringkat 2 dan bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Itu sih harapannya. Saya udah ingetin Pak Erik, kalau misalnya Bang, kalau akhirnya nanti lawan Australia lu kalah, lawan Bahrain lu kalah, siap-siap deh di stadion dengar Sintayong. Saya udah ingetin Pak Erik, kalau pasti itu pasti, tidak mungkin tidak. Kalau misal kalah 2 kali. Kalah dari Australia, kalah dari Bahrain. Ya tidak menutup kemungkinan supporter di stadion akan teriak namanya Sintayong itu. Pasti itu satu kepastian yang pasti akan terjadi itu. Tapi kita harapnya menang, teman-teman. Jadi kita harapnya menang. Ditambah lagi supporter Indonesia nanti kalau misalkan kita bermain away ke Australia itu banyak supporter Indonesia yang akan ke sana. Jadi ya itu salah satu pembakar semangat juga itu. Nurdin Halid sebut kemenangan Indonesia atas Arab Saudi bukan karena taktik SDI, Yu Jae-hoon ketawa ngakak. Mantan ketua PSSI zaman kegelapan yaitu Nurdin Halid kembali memberikan komentar menohoknya soal timnas Indonesia. Menurutnya kemenangan timnas atas Arab Saudi bukan dikarenakan taktik SDI, melainkan taktik dari pemain itu sendiri. Tentu pendapat dari Nurdin Halid ini tak masuk akal sama sekali. Kalau pemain bisa buat taktik, kenapa harus ada pelatih? Mendengar kabar itu, mantan pelatih kiper timnas Yu Jae-hoon ketawa ngakak. Dia merepost video Nurdin Halid di Instagram Stories-nya dengan menambahkan emoji ketawa. Ya, pantasan PSSI dan juga sepak bola timnas kita khususnya di eranya Pak Nurdin Halid itu maju sekali, sangat-sangat maju. Sampai kita itu main di Piala Asia, teman-teman. Ya, Piala Asia jalur tuan rumah, bukan kualifikasi loh. Jalur tuan rumah kita, tuan rumah bersama lagi itu tahun 2007. 4 negara Asia Tenggara. Itu ada Malaysia, Vietnam kalau tidak salah satunya. Ada Malaysia, Singapura. Jadi 4 negara Asia Tenggara itu menjadi tuan rumah bersama. Nah, itu hebatnya Pak Nurdin Halid loh waktu itu. Kemudian hebatnya lagi sepak bola Indonesia waktu itu ada yang namanya sistem hapus degradasi. Jadi sistem degradasi itu tidak ada dari Liga Indonesia, khususnya kasta tertinggi. Itu hebatnya Pak Nurdin Halid, teman-teman, waktu dia menjabat sebagai ketua PSSI. Dan ada lagi yang paling hebat dan paling mengagumkan dari eranya Pak Nurdin Halid di waktu dia masih memimpin PSSI. Yang paling hebat ini, teman-teman, dia itu pimpin PSSI dari dalam penjara, dari dalam balik jeruji besi. Itu salah satu hal yang paling mengagumkan. Itu satu-satunya yang pernah terjadi di Indonesia. Dan yang paling mengagumkan lagi, dia tidak mau mengundurkan diri, padahal itu tidak sesuai dengan aturan FIFA atau statuta FIFA. Tapi beliau ini tidak mau mengundurkan diri dan tetap memimpin PSSI dari dalam balik penjara. Itu hebatnya dia. Dan saking hebatnya dia pimpin PSSI dari dalam penjara, timnas kita kala itu
Bayangkan kita 2 kali kalah dan 1 kali menang di Piala Asia. Itu selisih golnya sedikit, dan waktu itu kita kalah 2-1 dari menang 2-1 dari Bahrain kalau tidak salah waktu itu, dan 2 kali kalah dari Arab Saudi dan juga Korea Selatan. Itu hebatnya kita waktu itu. Tidak sama kayak sekarang. Kita ada di peringkat 130. Itu tidak hebat itu. Kemudian kita lawan Arab Saudi, kita menang 2-0 di kandang sendiri dan cetak sejarah, satu-satunya negara Asia Tenggara dalam kurun waktu sekitar 11 tahun bisa kasih kalah Arab Saudi. Itu karena taktik pemain itu, bukan karena taktiknya pelatih itu. Pantasan itu di eranya dia itu timnas Indonesia maju sekali, dan sekarang di eranya Erick Thohir dan ya waktu itu Sintayong tuh jelek sekali timnas Indonesia, mainnya itu hanya bertahan. Tiba-tiba Indonesia menang, klaimnya itu pemain yang punya taktik bukan pelatih. Itu bagaimana? Jadi itulah hebatnya kita punya mantan ketua PSSI yang pernah bawa Indonesia main di Piala Asia. Bukan karena kualifikasi, tapi karena jalur tuan rumah. Beda dengan waktu zaman STY. STY bawa timnas Indonesia ke Piala Asia itu bukan jalur tuan rumah dia. Bawa Indonesia ke ke Piala Asia itu lewat jalur kualifikasi. Itu tidak bagus itu. Harusnya lewat jalur tuan rumah itu. Itu baru betul. Mungkin begitu pemikirannya Nurdin Halid itu. Kluivert akui tak ditarget lolos Piala 2026 oleh Erick Thohir, namun kita tetap harus optimis timnas pasti lolos. Belakangan ini Patrick Kluivert mengatakan bahwa dia tidak diberi target untuk lolos Piala Dunia 2026 oleh Erick Thohir. Pengakuan itu pun membuat publik tersontak. Namun meski begitu, Kluivert mengatakan bahwa meski ia tidak diberi target lolos Piala Dunia oleh Pak Erick, dia bersama tim kepelatihannya ingin sungguh-sungguh lolos Piala Dunia. Kluivert dan tim akan melakukan segala upaya untuk meloloskan langsung Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dia menambahkan bahwa itu misi dirinya bersama tim kepelatihannya. Jadi kita harus tetap optimis timnas bisa ke Piala Dunia. Ya, optimis pasti optimis timnas bisa lolos Piala Dunia. Apalagi PSSI sudah jor-joran ya kan. Pelatih baru datang, kemudian pemain keturunan juga sudah banyak yang bergabung. Masa sih targetnya bukan Piala Dunia 2026? Iya kan? Harusnya itu kan targetnya itu Piala Dunia 2026. Kalau 2030 ya terlalu jauh gitu kan. Harusnya 2026. Nah, kalau si pelatih baru kita ini Patrick Kluivert bilang dia tidak dapat target apa-apa dari PSSI, ya mungkin saja dia salah ngomong gitu atau keseleo lidah gitu. Tapi saya pikir ya kita harus dukung juga, kita harus ya support, harusnya seperti itu. Sebagai supporter kita harus support bahwa Indonesia harus berada di Piala Dunia tahun depan, karena memang ya itu cita-citanya kita semua, ambisinya kita semua, terlebih lagi PSSI ingin lihat timnas kita itu ada di level yang tertinggi. Dari sebelum-sebelumnya kalau misalkan kita ada di Piala Dunia kan kita cetak sejarah. Salah satu negara dari Asia Tenggara, negara kecil yang negara entah berentah sepak bolanya, tiba-tiba ada di Piala Dunia. Keren lah. Kata Erick Thohir, Indonesia harus lolos Piala Dunia 2026. Tapi kata Exco PSSI, target hanya Piala Dunia 2030. Kata Patrick Kluivert, ia tidak diberikan target Piala Dunia tahun depan. Terus kata-kata siapa yang harus kita pegang? Ya, kita nikmati saja apa yang mereka bilang dari atas ya. Kita nikmati saja. Mau timnas dibawa kemana kan kita sebagai supporter kita ikut saja gitu kan. Mau ada di Piala Dunia juga baik, tidak ada di Piala Dunia juga baik. Ya intinya mereka bermain bagus, mereka menang, mereka imbang, mereka kalah ya kita sudah senang kan. Yang penting bermain bagus gitu kan. Mau ada di Piala Dunia, tidak di Piala Dunia ya supporter tetap dukung. Tidak mungkin supporter tidak dukung. Masih saja tak sembuh, pemain Vietnam Doan Van Hau terancam pensiun dini. Ingatkah kalian dengan tackle horor Evan Dimas yang dilakukan oleh bintang timnas Vietnam yang satu ini? Ya dialah Doan Van Hau, pemain yang terkenal dengan permainan kasarnya. Namun tahukah kalian saat ini Doan Van Hau hanya bisa terbujur di tempat tidur akibat cedera parahnya. Tak tanggung-tanggung dirinya bahkan sudah absen main sepak bola dari tahun 2023 lalu dan hingga kini dirinya juga tak kunjung sembuh. Bahkan saking parahnya, dokternya sendiri sampai pesimis dengan kata kesembuhan dan menyebut jika cedera yang dialami Doan Van Hau dapat bersifat permanen atau selamanya. Woi, itu karma itu. Dia yang bikin si Evan Dimas waktu itu cedera parah dan sampai dia punya performa menurun itu waktu di AFF kalau tidak salah itu. Nah ini si Doan Van Hau, memang dia hau dia nih.
Terkuak. Inilah alasan pemecatan Shin Tae-yong, menurut ibu-ibu pengamat sepak bola Majelis Taklim Al-Munawwarah. Wih, sudah ada Hal ini lagi. diungkapkan langsung oleh para petinggi ibu-ibu Majelis Taklim. Mereka menjelaskan bahwa alasan diberhentikannya Shin Tae-yong ada beberapa hal. Salah satunya adalah kurangnya interaksi. Bahkan, ibu-ibu Majelis Taklim menambahkan bahwa leadership STY sangat kurang terhadap para pemain timnas Indonesia. Apa tanggapan kalian terhadap pendapat ibu-ibu? Ya harusnya mereka saling interaksi itu. Ya harusnya mereka saling interaksi itu supaya ya bisa ada komunikasi yang bagus itu. Ya ini menurut ibu-ibu nih, ibu-ibu yang ada di sini. Harusnya mereka saling interaksi itu ya. Salam interaksi kan gitu. Iye dah, iye. Timnas Indonesia bisa menang lawan Saudi kemarin. Gak ada campur tangan atau andilnya Shin Tae-yong. Iyein. Siap, Bapak Nurdin Halid, siap. Udin yang pertama, namanya Awaludin. Kok bisa ya tema obrolan itu Piala Dunia bersama Clivert, tapi yang diobrolin pelatih yang udah nggak ngelatih. Kok bisa gitu? BTW sorry buat keterlambatan nih boy, sorry nih. Terus kok bisa ngebandinginnya sama 2007 gitu, kok bisa? Gua aja 2007 masih kelas 3 SD boy. Kasian banget ini si El rotasi, El serba salah. Kalau menang bukan karena Shin Tae-yong, tapi kalau kalah semua karena Shin Tae-yong. Ya itulah Indonesia kan bisa begitu. Bisa nggak sih? Stop undang-undang orang-orang kayak begini nih, stop nih. Buat lo yang udah nonton timnas dari lama, harusnya kenal dan tahu siapa bapak ini dan bagaimana track recordnya. Kok bisa ya nih Bung Pange gak ngelempar mic gitu? Kemarin TV One, sekarang iNews. Bahkan di acara tadi itu ada pertanyaan kayak gini boy. Mending mana lolos Piala Dunia 2026 dengan pemain full naturalisasi atau timnas gak lolos tapi ada pemain lokalnya? Pertanyaan macam apa itu, brother? Ya kalau emang tujuannya engagement dan traffic ya udahlah, lu bener. Tapi kalau misalnya untuk kualitas tontonan ya, gak ngerti lagi gua, gak ngerti lagi. BTW kok bapak ini tiba-tiba eksis lagi ya? Ada apa ya kira-kira ya? Terima kasih boy. Ya begitulah mereka, itulah Indonesia, hebatnya seperti itu. Orang yang jago politik tiba-tiba jago ngomong bola kan gitu. Dan yang lucunya kalau kalah yaitu STY yang diserang habis-habisan. STY tidak punya taktik lah, STY taktiknya begitu-begitu saja, hanya bertahan, tidak pernah menyerang. Tapi giliran Indonesia menang, ya itu bukan karena Shin Tae-yong, tapi karena kerja keras satu orang yang sudah berjuang mati-matian untuk membawa timnas sampai sejauh ini. Ya, begitulah Indonesia. Kalau kalah ya ada yang dikambing hitamkan, tapi kalau misalkan menang ya ada salah satu orang yang didewa-dewakan sampai-sampai kita bingung mau percaya yang mana. Sebagai masyarakat ya kan kita bingung nih mau lihat yang mana, percaya yang mana, karena statement mereka ini kadang berubah-ubah ya gitu. Kadang bisa dipercaya, bisa dipegang, kadang juga tidak bisa dipegang. Sebentar statementnya A, tiba-tiba sudah jadi B. Pagi tempe, sore kedelai. Ya tapi kita harus maklumi, ya mungkin mereka punya maksud dan tujuan baik. Mungkin kita lah yang salah menanggapi ini pejabat-pejabat punya statement ini. Jadi mereka mau bilang apa, iya saja. Pak Nurdin Halid bilang bukan PSI tapi timnas kita menang lawan Arab Saudi itu 2-0 loh. Itu karena taktik pemain. Iya saja. Di eranya dia itu kan ya timnas kita itu menang 10-0 lawan Arab Saudi waktu di Piala Asia. Sampai-sampai dia tuh lucunya dia bandingkan soal selisih gol gitu. Selisih gol di 2007 dengan selisih gol di 2023 kemarin. Posisinya itu yang lucunya lawannya itu beda loh. Tapi mantan pejabat PSSI bisa kasih ya, maksudnya untuk apa ya, perbandingannya itu dari 2007 ke tahun 2023 itu berapa tahun itu. Timnya sudah beda, lawannya juga sudah beda. Tapi dia bicaranya soal selisih gol ya. Kalau soal selisih gol tahun 2007 saya jadi pejabat PSSI, ketua PSSI-nya itu timnasnya lebih baik dari 2023 lah. 2023 timnas kita masuk 16 besar ya kan. Salah satu tim dari Asia Tenggara masuk 16 besar. 2007 Indonesia mati bandi babak penyisihan grup. Jadi mana lebih baik? Apakah di tahun 2007 atau
di tahun 2023 ya, orang yang pikirannya waras pasti berpikirnya lebih baik tahun 2023. Tapi dia lebih bangga tahun 2027, tidak apa-apa. Walaupun sebagian besar masyarakat Indonesia berpikir itu era kegelapannya timnas, tapi dia bangga sekali dengan timnas. Ya, kita secara berpikir, kalau kita berpikir secara pemikirannya supporter, ya bagus juga timnas kala itu. Tapi kalau omong prestasi, ya bagaikan bumi dan langit, tidak apple to apple. Maksudnya di 2007 itu era kegelapan. Bahkan tidak hanya di 2007, sampai diganti dengan Pak Johar Arifin pun waktu itu Indonesia hancur-hancuran. Bahkan terjadi dualisme setelahnya kan. Iya toh. Ada dualisme PSSI, ada PSSI tandingan, ada juga liga-liga tandingan, bukan hanya satu, LSI dan LPI. Itulah kegelapannya sepak bola Indonesia. Dan sekarang kita sudah ada di titik ini karena kerja keras semua orang. Saya pikir ya tidak adalah yang mengklaim kalau menang itu karena kerja keras pemain, bukan karena taktik pelatih. Itu kan lucu sekali. Orang-orang yang berbicara seperti itu menurut saya mereka hanya mau terima kalau menang saja, tapi kalau kalah mereka tuh menyudutkan satu orang. Itu sebenarnya tidak objektif. Harusnya mantan pejabat PSSI ya, public figure itu kan harus objektif. Nah, kalau misalkan dia berpikir seperti itu kan pemikirannya subjektif ya. Objektivitas dari mantan pejabat publik itu kan dipertanyakan, apalagi sebagai mantan ketua PSSI. Itu kan patut dipertanyakan. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.